ya, di mana area entry kita ya saat itu di 186 ya, 186 dolar per satu Solananya ya, dan saat ini harganya itu udah di angka 207 dolar per satu Solananya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan coba trading futures ya, menggunakan signal dari fitur TradeGPT yang ada di Bybit ini ya. Jadi TradeGPT itu sebuah fitur ya, fitur signal trading gitu yang diberikan oleh Bybit, dan TradeGPT ini itu berasal dari analisa fundamental digabung dengan analisa dari AI ya guys ya. Nah, jadi di sini saya sudah berada di halaman utama dari akun Bybit saya, dan seperti yang kalian lihat ya, untuk fitur TradeGPT-nya itu berada di bagian paling depan dari akun Bybit kita. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak menemukan fitur TradeGPT di sini, nah kalian bisa mendapatkannya itu di bagian menu selengkapnya. Jadi kalian login dulu ke akun Bybit kalian masing-masing. Buat teman-teman yang belum punya akunnya, silahkan daftar dulu ya. Untuk link pendaftaran dan juga video cara daftar itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah itu kalian bisa login ke akun Bybit kalian. Nah, kalau udah, kalian klik di bagian menu selengkapnya ya. Nah, untuk mencari fitur TradeGPT, kalian tinggal scroll aja ke bagian bawah ya, ataupun kalian bisa klik di bagian menu cari ini. Lalu kalian tinggal ketikkan TradeGPT ya. Tulisannya itu seperti ini. Nah, TradeGPT. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik aja menu TradeGPT-nya. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi di sini itu udah ada tulisan bahwasannya pilihan AI untuk Anda ya. Nah, jadi di sini itu ditampilkan beberapa pilihan AI ya, beberapa pilihan koin yang bisa ditradingkan kepada kita, dan di bagian kanannya di sini itu ada tulisan skornya ya. Jadi untuk skornya ini, semakin tinggi skornya ya, maka semakin bagus prospeknya ya. Jadi biasanya skornya ini itu dihitung dari sentimen pasarnya ya, tren harganya, dan berita tertinggi ya. Jadi kalau misalnya ada yang skornya 10 ya, maka dianggap semakin positif guys ya. Makanya di sini saran saya, teman-teman tradingin aja ya di koin-koin yang skornya itu tinggi ya. Misalnya untuk Partcoin itu cukup rendah nilainya, Ethereum 5,8 ya, Solana 8,3, XRP 7,6, Bitcoin 7 ya. Jadi dari beberapa koin ini yang paling tinggi itu adalah di Solana ya. Jadi pada video kali ini kita akan coba tes ya tradingnya itu di per Solana ini saja. Oke. Nah, jadi kita tinggal klik aja di bagian koin Solananya ini. Nah, maka nanti kita akan diberikan beberapa informasi update seperti ini ya dari fitur TradeGPT-nya ya. Jadi di sini itu akan dimunculkan menu komunitas ya. Dari menu komunitas ini kita bisa melihat bahwasannya beberapa berita itu condong mengatakan bahwasannya Solana ini itu akan naik ya, ataupun kita disuruh untuk long ya, long position. Long position itu artinya kita disuruh untuk mengambil buy posisi kalau kita trading future. Nah, kalau misalnya kita trading spot ya, artinya ini saatnya kita membeli koin Solana ya. Karena ini jelas ya, mayoritas berita mengatakan bahwasannya itu long. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman buka koin lain ya, ini coba kita buka yang Partcoin ya, yang 4,9 ini. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini itu terbagi-bagi ya, ada yang bilang long ya, ada yang bilang short ya. Jadi kalau semakin rendah ya skornya itu, maka biasanya masih ada perdebatan di sana ya. Nah, tapi kalau misalnya semakin tinggi skornya kayak Solana ini, nah maka mayoritasnya itu akan bilang long ya. Ada beberapa yang bilang netral. Nah, seperti itu guys ya. Nah, kemudian kalau kita klik di bagian menu trend ya, di sini juga akan muncul ya signal whale-nya ya, signal whale yang mengatakan bahwasannya rasio long-nya itu 2,11 banding 1 ya. Bisa dibilang ini rasionya itu cukup tinggi ya, banyak banget yang akan long ya daripada yang short ya guys ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat arus masuk dan keluar di pasar derivatifnya selama 24 jam ya. Kemudian volume trading di Bybit ya, tren perilaku pengguna dan sebagainya. Jadi di sini itu ada banyak sekali faktor ya yang mengatakan bahwasannya Solana kedepannya itu akan kuat untuk bullish ya. Nah, dari penilaian-penilaian inilah kita bisa melakukan yang namanya open posisi ya di market Solana ini. Nah,
Selanjutnya gimana Bang? Nah, selanjutnya karena kita sudah mengetahui arah Solana ya bagaimana. Nah, kita bisa langsung klik aja trade sekarang ya. Di sini saya mencontohkan untuk kebutuhan konten ya. Jadi kita di sini contohkan kebutuhan konten. Kalau misalnya teman-teman butuh riset yang lebih mendalam lagi ya, silahkan. Karena di sini kita fokus hanya menggunakan signal dari TradeGPT saja. Oke? Nah, kalau udah kita klik menu trade sekarang, nanti akan terbuka beberapa metode tradingnya. Kita pilih yang future ya, karena memang kita pengen trading future. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman perdagangan ini. Nah, di sini sebelum kita trading ya, kita pengen lihat dulu chart dari Sol USDT ya. Kita coba klik dulu di bagian menu chart. Nah, untuk chartnya itu di time frame 4 jam itu seperti ini guys ya. Jadi di time frame 4 jam kalau kita perluas ya jangkauannya, nah maka nanti time frame-nya itu seperti ini ya. Dimana sebenarnya di sini memang masih bullish ya. Tapi di dua candle terakhir ini itu kayak ada yang namanya double top ya guys ya. Jadi kalau double top ini Solana itu turun cukup signifikan ya. Turun cukup signifikannya ini juga belum ada konfirmasi yang lebih jelas ya, apakah ini cuma sebuah retest ya ataupun ini memang pembalikan arah ya. Jadi karena kita judulnya adalah trading berdasarkan signal dari TradeGPT tadi ya, kita akan coba menganggap bahwasanya ini cuma retest ya guys ya. Oke, walaupun di sini ada double top di 4 jamnya, tapi ini kita anggap aja sebagai retest ya. Kemudian kalau kita klik di H1 ya, di H1 juga menunjukkan secara garis besar itu masih kuat bullish ya, karena trendline-nya itu membentuk higher high ya, higher high dan lower high. Nah, di sini kita akan coba langsung ambil posisi buy aja ya. Kita klik lagi di bagian menu order book tadi ya, yang ada di samping menu chart ini ya. Nah, kemudian di sini yang perlu teman-teman lihat ya, di sini saldonya itu pastikan adanya itu di perdagangan terpadu ya. Jadi kita bisa klik dulu di bagian menu aset. Nah, jadi for your information ya, ini saldo yang saya miliki. Saya ada saldo 160 USD di perdagangan terpadu dan ada saldo di pendanaan itu sebanyak 6,18 USD. Nah, kalau kita buka lagi menu perdagangan ya, di sini saldonya cuma 155 USDT. Nah, sementara kalau kita klik menu aset tadi, nah saldo kita itu di perdagangan terpadu itu ada 160. Nah, artinya apa? Artinya yang bisa kita tradingkan itu adalah saldo yang dalam bentuk USDT saja. Nah, coba kita buka ya menu perdagangan terpadunya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi 155 itu semuanya bentuk dalam USDT ya. Jadi kalau misalnya bentuknya itu dalam PP ya ataupun dalam koin-koin lain, nah itu tidak bisa diperdagangkan. Nah, artinya kalian harus ubah dulu saldonya itu ke koin USDT baru bisa diperdagangkan di menu trade tadi. Oke? Nah, kita kembali lagi ya ke menu perdagangan. Nah, selanjutnya di sini untuk mode tradingnya kita pakai lintas aja ya, kemudian leverage-nya 10 kali udah cukup ya guys ya. Lalu untuk ini kita pakai pasar aja ya biar langsung. Kemudian untuk nilai pesanan di sini saya punya 155 USDT ya. Mungkin kita akan sedikit lebih barbar ya, bukan barbar ya, karena memang ini uang dingin ya. Jadi kita akan gunakan untuk eksperimen aja ya, untuk konten aja. Di sini saya akan gunakan sekitar 80 USDT aja ya, supaya marginnya itu lebih besar dan keuntungan yang bisa kita dapatkan itu lebih maksimal ya. Nah, selanjutnya kalau udah kita tinggal klik aja long ya. Kita klik long di sini. Nah, oke, di sini kita udah long posisi ya, guys ya, dengan ukuran posisinya itu 0,4 ya Solana, kemudian harga entry kita di 186 dolar ya per satu Solananya. Harga penanda ini harga marknya ya, supaya entry kita ini itu tidak tergeser jauh ketika ada open dari Wells ya, ataupun ketika ada berita-berita ekonomi yang cukup besar gitu ya. Karena kalau tidak ada harga penanda ini nanti entry kita itu bakal terseret cukup jauh. Nah, kemudian untuk perkiraan likuidasi harga di sini tidak tercantum ya. Nah, selanjutnya kita akan tetapkan TP ataupun SL-nya ya. Jadi di sini itu untuk menetapkan TP ataupun SL-nya kita akan langsung buka aja menu chart-nya ya. Kita klik menu chart di sini. Nah, kemudian kita tinggal klik aja sekali di open posisi kita ini ya. Kita klik sekali, lalu nanti akan muncul TPSL-nya ya. Jadi kita tinggal setting aja TPSL-nya itu bagaimana ya. Di sini kita mungkin pasang SL-nya itu sedikit di bawah dari swing low terakhir ya, mungkin di angka 5,5 USDT ini ya. Nah, oke, kita pasang di sini ya.
Jadi nanti kalau terkena SL maka kita akan minus sekitar 5,5 USDT, dan untuk TP-nya ini kan 74,90%. Nah, artinya kita akan pasang risk reward-nya itu di 150%. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya, kalau udah seperti ini nanti ketika terkena SL kita akan minus 5,5 USDT, dan terkena TP maka kita akan profit sekitar 11 USDT. Nah, berarti TP-nya itu kalau dari modal kita itu bisa dibilang sekitar 11 sampai 12% ya guys ya. Itu menurut saya lumayan besar ya dalam satu posisi, karena biasanya ya kalau saya pribadi itu dalam satu posisi itu maksimalnya itu cuman 2 sampai 4% saja. Nah, tapi karena memang ini untuk kebutuhan konten ya. Jadi ketika TP kita akan profit sekitar 12% ya dari modal kita, dan ketika kita minus ya kita akan minus sekitar 5 sampai 6% dari modal kita. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja konfirmasi. Nah, oke, maka di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita sudah memasang TP dan SL-nya ya. TP-nya itu kita pasang di 172 dolar ya per Solananya ya, per satu Solana. Jadi kalau misalnya nanti harga Solana itu turun ke 172 dolar, nah maka nanti kita akan minus sekitar 5, berapa tadi ya, 5,5 USDT. Dan kalau harga Solana kembali lagi ya ke swing high tertingginya ini ya, yaitu di angka 214 ya, ataupun nanti ketika dia melewati all time high dia yang terdekat ini yang 213 ini, nah maka nanti kita bisa profit sekitar 12 USDT guys. Oke. Nah, jadi nanti video ini mungkin kita akan lanjutkan 2 hari lagi ya. Kalau misalnya 2 hari lagi nanti nggak kecapai juga, mungkin nanti kita akan tutup aja, atau ya kapan saya sempat lanjut videonya ya, 2 hari ke depan ataupun 4 hari ke depan lah ya, saya bakal lanjutkan videonya, dan nanti kita lihat hasilnya apakah hasilnya itu sesuai dengan prediksi si TradeGPT tadi atau tidak. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan melanjutkan ya video kita kemarin ya. Jadi kemarin itu kita udah sempat melihatkan kepada teman-teman ya, kita sudah mencoba trading menggunakan signal yang diberikan oleh fitur TradeGPT yang ada di Bybit ini ya. Kemarin itu kita dapat sinyal bahwasannya Solana ya itu akan cukup kuat untuk bullish ya. Untuk fiturnya itu ada di menu TradeGPT ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat ya hasil perdagangan kita. Oke, nah kita kembali dulu ya ke bagian menu beranda ini. Lalu kita bisa langsung klik menu perdagangan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagian paling bawah ini itu ada posisi ya, dimana saat ini kita udah profit sekitar 8,26 dolar ya, atau sekitar 110% ya. Ini kenapa bisa 110%? Ya karena kita menggunakan leverage 10 kali guys ya. Nah, oke. Di sini kalau kita klik di bagian menu chartnya ya. Nah, teman-teman bisa melihat area entry kita ya, di mana area entry kita ya saat itu di 186 ya, 186 dolar per satu Solananya ya, dan saat ini harganya itu udah di angka 207 dolar per satu Solananya ya. Dan kemarin kita juga udah memperlihatkan TP dan SL kita ya. Jadi SL kita itu di angka 172 dan TP kita itu di angka 214 ya. Jadi di sini sangat sesuai ya dengan apa yang tercantum di TradeGPT itu, bahwasannya mayoritas sentimen pasar itu mengatakan Solana memang akan naik harganya dan digabung dengan AI ya. Jadi di TradeGPT itu penggabungan beberapa pendapat ya terhadap sebuah koin. Apakah koin ini akan mengalami bullish ya ataupun akan mengalami bearish. Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa lihat hasilnya ya. Hasilnya itu kita udah profit ya sekitar 8 USDT. Dan kalau kita kembali ya ke menu order book tadi, nah di sini sesuai dengan video saya ya. Di sini karena saya sempat membuat videonya itu hari ini, jadi kita akan tutup aja videonya ini ya. Walaupun belum terkena TP ataupun SL, tapi dia di sini sudah naik tinggi harganya. Jadi kita akan coba tutup aja langsung. Nah, kita tinggal klik aja tutup berdasarkan ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan tutup 100% ya. Sebenarnya teman-teman bisa tutup juga sebagian ya. Bisa juga tutup 25%-nya ya, tapi di sini kita akan tutup aja langsung semuanya. Jadi kita akan mendapatkan laba 8,1 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik konfirmasi.
Nah, oke, maka order pada harga tadi udah dipenuhi ya, guys ya. Jadi di sini itu kita sudah menutup open posisi kita dan kita profit sekitar 8 USDT, dan di sini kita bisa lihat di bagian menu riwayat transaksinya yang ada di bawah menu order book ini. Nah, ini kan ada nih menu pinjaman alat. Nah, kemudian ada menu bulatan gini. Nah, teman-teman kliknya itu di samping menu bulatan ini ya, yang kayak menu riwayat transaksi. Nah, ini kalian klik aja ya. Kemudian kalian pilih yang bagian menu L dan R ya. Ini kita lihat L dan R kita. Nah, kita bisa melihat posisi yang udah kita tutup ya guys ya. Dimana posisinya ini kita tadi profitnya itu berarti sekitar 8,0657 USDT. Dimana harga entry kita 186, harga keluar kita 207 ya USDT per solananya. Jumlah order kita 0,4 ya, biaya pembukaan, biaya penutupan ya. Ada juga biaya pendanaan ya. Nah, jadi setelah dipotong-potong biaya, inilah yang kita dapatkan ya, sekitar 8,6 dolar. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman. Itu dia hasil ya trading kita menggunakan Signal Trade GPT yang ada di Bybit ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.